RUP yang diumumkan harus sesuai dengan revisi POK terkini. Lalu, bagaimana cara melakukan revisi paket RUP per komponen agar RUP yang diumumkan sesuai dengan revisi POK terkini? Langkah pertama adalah dengan membuat tabel bantu revisi RUP. Langkah pertama untuk membuat tabel bantu revisi RUP yaitu siapkan POK terbaru, kemudian membuat tabel bantu yang berisi informasi kode kegiatan, kode KRO, kode RO, kode komponen, nama komponen, pagu revisi terbaru, pagu kelola PKKR, selisih pagu revisi dengan pagu kelola PKKR, keterangan, checklist apabila PPK sudah melakukan revisi, pagu RUP revisi yang sudah diumumkan, dan selisih pagu revisi dengan pagu RUP yang sudah diumumkan. Informasi kode kegiatan sampai dengan pagu revisi terbaru diperoleh dari POK revisi terbaru. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan pagu revisi kondisi per 16 September 2022. Kemudian, pagu kelola PKKR diperoleh dari aplikasi Sirup. Dan selisih pagu revisi dengan pagu kelola PKKR akan digunakan sebagai petunjuk komponen mana yang akan lebih dulu direvisi. Komponen yang lebih dulu direvisi adalah komponen yang pagunya berkurang. Kemudian, komponen yang pagunya tetap namun mengalami pergeseran pagu anggaran. Dan terakhir adalah komponen yang pagunya bertambah. Sebagai contoh, kita akan mengisi untuk kode kegiatan 2900 dan 2902. Untuk 2900, kode KRO-nya adalah BMA dan kode RO-nya 005. Dan kode komponennya 051 persiapan, 052 pengumpulan data, 053 pengolahan dan analisis, dan 054 diseminasi dan evaluasi. Informasi ini dipindahkan ke tabel bantu, termasuk juga pagunya. Bisa langsung di-copy saja dari POK ke tabel bantu. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada kegiatan 2902. Selanjutnya, untuk mengisi kolom pagu kelola PKKR, ini diperoleh dari aplikasi Sirup. Caranya bisa login menggunakan akun KPA langsung ke aplikasi Sirup atau dengan akun PPK melalui aplikasi LPSE. Sebagai contoh, kita akan menggunakan akun KPA. Jika sudah berhasil login, masuk ke menu Kelola Data, lalu ke Kelola PKKR. Kemudian, cari untuk kode kegiatan 2900 dan 2902. Keduanya ada di program PPIS. Kemudian, klik di bawah kolom Action, ada daftar kegiatan. Jika sudah masuk di kelola kegiatan, lalu cari kegiatan 2900, klik lagi di bawah kolom action pada icon daftar output. Selanjutnya pada output BMA, klik lagi di bawah kolom action pada icon daftar RO. Jika sudah muncul RO-nya 005, kemudian klik lagi di bawah kolom action pada icon daftar komponen. Maka muncullah daftar komponen di kegiatan 2900. Dari sini, kita salin nilai pagunya ke tabel bantu di baris komponen yang bersesuaian untuk masing-masing komponen. Selanjutnya, kita kembali ke kode kegiatan 2902. Lalu, lakukan hal yang sama seperti tadi untuk mencari pagu sampai level komponennya. Ulangi langkah-langkah ini untuk mengisi seluruh kolom pagu di Sirup. Selanjutnya kita perhatikan tabel bantu. Dari sini terlihat selisih pagu revisi dengan pagu kelola PKKR, ada yang negatif, ada yang positif, dan ada yang 0. Untuk keterangannya, jika negatif maka pengurangan pagu, positif adalah penambahan pagu, dan 0 adalah pagu tetap.
Tata cara untuk melakukan revisinya nanti adalah dilakukan revisi pada komponen yang terjadi pengurangan pagu terlebih dahulu, dilanjutkan komponen yang pagunya tetap, baru kemudian pada komponen yang penambahan pagu. Untuk kolom J sampai dengan kolom O, diisi apabila revisi pada sirup telah selesai dilakukan. Berikut adalah tutorial revisi RUP untuk komponen yang pagunya berkurang. Dari tabel bantu yang sudah dibuat tadi, untuk kode kegiatan 2900, komponen yang pagunya berkurang ada di komponen 051, 053, dan 054. Di sini, yang akan kami contohkan adalah komponen 051. Langkah yang akan dilakukan yaitu, pertama, PPK melakukan revisi pada paket yang mengalami penurunan pagu atau pembatalan, kemudian KPA menyetujui inisiasi paket yang dilakukan oleh PPK dan menyesuaikan pagu PKKR dari level terbawah. Selanjutnya, PPK login pada website lpse.bps.go.id. Jika sudah berhasil masuk, klik aplikasi e-procurement lainnya, lalu cari aplikasi sirup, dan klik masuk production. Selanjutnya, kita akan melihat komponen 051 tadi letaknya ada di swakelola atau di penyedia. Cara melihatnya, kita bisa buka menu RUP, lalu pilih rencana kerja anggaran. Kemudian, dipilih filter yang bersesuaian dengan komponen 051 tadi. Ternyata komponen 051 tersebut ditaging pada swakelola dan paket penyedianya ditaging pada penyedia dalam swakelola. Langkah berikutnya, kita buka menu RUP dan pilih swakelola. Lalu, filter lokasi komponen yang akan kita ubah tadi. Untuk melihat daftar paket penyedianya, kita buka dengan cara klik icon daftar paket penyedia yang terletak di kolom action. Maka akan muncul daftar paket penyedia yang ada di komponen 051 persiapan. Ini yang akan dibandingkan dengan POK revisi terbaru. Di sini ada 4 paket penyedia. Kalau di POK revisi terbaru yang akan masuk ke paket penyedia ada ATK, workshop, dan full board consigning. Sedangkan untuk paket penyedia pengiriman dokumen pada daftar nantinya akan dibatalkan. Kemudian, pengadaan ATK, bahan dan kertas ini masih ada dengan detail berubah menjadi ATK. Tapi pagunya berubah menjadi 456.000, sehingga nanti kita akan lakukan revisi pada sirupnya. Kemudian, untuk paket pengadaan komputer supply ini sudah tidak ada di POK, sehingga paket pengadaan di sirup nanti akan dibatalkan. Kemudian, paket pengadaan full board consigning pembahasan persiapan pemutahiran Wilkerstad ini masih ada di POK revisi terbaru, namun nilai pagunya berubah. Sekarang kita coba melakukan pembatalan paket pengadaan di sirup yang sudah tidak ada di POK revisi terbaru, yaitu paket pengiriman dokumen. Klik icon inisiasi revisi paket penyedia di kolom action, kemudian klik pembatalan lalu klik inisiasi revisi paket. Tuliskan alasan pembatalan di kolom yang disediakan, lalu klik simpan jika sudah. Pada nama paket akan muncul tanda seru seperti ini, nantinya perlu disetujui oleh KPA. Sekarang kita akan mencoba melakukan revisi paket untuk yang mengalami perubahan pagu pada paket pengadaan. Caranya, klik icon inisiasi revisi paket penyedia di kolom action pada baris paket yang akan diubah. Lalu klik satu ke satu dan klik inisiasi revisi paket. Isikan alasan revisi di kolom yang disediakan, perbaiki nama paket sesuai dengan detail pada POK terbaru, lalu sesuaikan nilai pagu mengikuti kondisi POK revisi terbaru. Sesuaikan juga pada kolom asal dana dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Jika sudah, klik simpan. Di sini akan muncul keterangan paket berhasil dikaji ulang satu ke satu. Lalu pada nama paket akan muncul tanda seru sebagai tanda, nanti nilai pagunya akan berubah ketika sudah disetujui oleh KPA. Selanjutnya kita kembali cek kondisi POK revisi terbaru. Di POK revisi terbaru terdapat detail belanja baru yang belum dimasukkan sebagai paket pengadaan pada sirup. Paket pengadaan baru akan kita tambahkan dengan cara klik tambah paket penyedia, salin nama paket penyedia dari detail POK terbaru, lalu isikan keterangan-keterangan yang diperlukan sesuai dengan kondisi paket tersebut. Jangan lupa isikan rencana jadwal pengadaan. Periksa kembali seluruh isian, pastikan sudah terisi, lalu klik simpan. Jika sudah berhasil disimpan, akan muncul notifikasi paket penyedia berhasil dibuat. Langkah berikutnya, kita perlu melakukan finalisasi draft dengan cara klik kolom FD, lalu klik finalisasi draft, lalu muncul pertanyaan apakah Anda yakin akan finalisasi paket-paket pengadaan ini, maka klik finalkan. Sebagai catatan, bila ada komponen yang ada paket penyedia baru, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah merevisi paket penyedia yang pagunya berkurang dahulu, baru melakukan penambahan paket penyedia.
Karena pada paket penyedia sudah selesai dilakukan revisi, kemudian kita kembali ke swakelola. Lalu klik terapkan filter. Kita coba bandingkan dengan POK revisi terbarunya. Pada sirup total pagu untuk komponen persiapan ini adalah 27.600.000. Sedangkan sesuai POK revisi terbaru seharusnya nilai pagunya sebesar 133.110.000. Maka kita akan melakukan revisi untuk swakelolanya. Caranya sama, pada kolom action klik icon inisiasi revisi paket swakelola, kemudian pilih satu ke satu, klik inisiasi revisi paket. Isikan alasan revisi, isikan asal dananya rupiah murni. Lalu untuk pagunya perlu dicek pada POK terbaru sesuai dengan akunnya. Masukkan nilai pagu ini pada kolom pagu di aplikasi sirup. Selanjutnya kita cek lagi di POK masih ada akun belanja honor senilai 3.600.000 yang belum masuk di sirup. Karena belum ada, maka kita perlu tambahkan dengan cara klik tambah di sini. Kemudian pilih sumber dana, asal dana, pilih komponennya, lalu masukkan kode subkomponen dan kode akunnya. Masukkan juga nilai pagunya sesuai kondisi POK terbaru. Jika sudah, kita perlu periksa lagi apakah nilai pagu di sirup sudah sama dengan pagu pada POK. Jika sudah benar, maka lanjutkan pengisian sirup dengan mengisikan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jika sudah, klik simpan. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Dapat diperhatikan, pada nama paket sudah muncul tanda seru. Setelah PPK melakukan semua revisi yang mengalami pembatalan dan tambah menyedia, maka langkah berikutnya adalah KPA menyetujui inisiasi revisi paket yang telah dilakukan oleh PPK. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah login ke akun KPA pada aplikasi sirup, kemudian kita buka menu RUP dan buka komponen 051 yang tadi ada di swakelola. Filter lokasi komponen yang bersesuaian, lalu klik terapkan filter. Yang akan dilakukan oleh KPA yaitu menyetujui inisiasi revisi paket yang dilakukan oleh PPK. Dimulai dari sini. Klik di nama paket akan muncul seperti ini. Inisiasi satu ke satu paket. Kalau mau dilihat dulu detailnya bisa klik pada di sini. Pastikan pagunya telah sesuai. Lalu kemudian klik setuju. Maka akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu kita coba terapkan filter lagi untuk melihat paket penyedianya. Klik di kolom action pada kolom daftar paket penyedia. Untuk menyetujui perubahan, klik pada tanda seru di nama paket penyedia, lalu klik setuju. Sekarang kita akan mengecek paket pengadaan yang statusnya masih aktif. Seharusnya ada 3 paket penyedia yaitu workshop, full board, ATK. Kita cek pagunya dengan kondisi POK revisi terbaru. Jika sudah sesuai, maka langkah berikutnya adalah KPA melakukan perubahan di kelola data, kelola PKKR. Caranya, klik kelola data lalu pilih kelola PKKR. Kita akan melakukan perubahan pagu dari level terbawah, yaitu dari level komponen. Pada kolom action, icon daftar kegiatan. Maka kita akan masuk ke level kegiatan. Kita lakukan hal ini terus sampai pada level komponen. Nah, karena tadi yang kita ubah adalah komponen 051, pagunya masih 1 miliar. Sedangkan seharusnya komponen 051 pagunya sebesar 571 juta. Maka kita akan ubah pada aplikasi sirupnya dengan cara klik pada kolom action, icon ubah komponen. Lalu ubah pagunya bisa dengan copy paste dari tabel bantu. Ubah alasannya menjadi pengurangan anggaran. Lalu klik simpan. Klik OK. Maka akan muncul notifikasi komponen persiapan berhasil diubah seperti ini. Dan dapat dilihat nilai pagunya pun sudah berubah. Berikutnya adalah mengurangi pagu kelola PKKR untuk level RO. Ini adalah level RO, pagunya sekian, ini akan dikurangi dengan selisih pagu yang ada di komponen 051. Kita lihat dulu selisihnya dari tabel bantu, pagu yang tadi akan dikurangi dengan angka selisih ini. Cara mengubahnya dengan klik pada kolom action, pada icon ubah RO yang gambar pensil. Lalu sesuaikan, pilih alasan revisinya pengurangan anggaran, kemudian pagu setelah dikurangi selisih tadi. Jika sudah, klik simpan dan klik OK. Ini sudah berhasil dan pagunya sudah berubah. Selanjutnya, kita akan mengubah pagu kelola PKKR untuk level KRO. Klik kembali, pada level KRO kita perlu ubah juga pagunya dengan cara klik pada kolom action icon pensil ubah KRO. Lalu sesuaikan, pilih alasan revisinya pengurangan anggaran, kemudian edit juga pagunya. Jika sudah, klik simpan dan OK.
Selanjutnya, kita akan mengubah pagu kelola pada level kegiatan. Klik kembali, lalu cari kegiatan yang sedang kita revisi, yaitu kegiatan 2900. Kemudian di kolom action, klik icon ubah kegiatan, lalu sesuaikan, pilih alasan revisinya pengurangan anggaran, kemudian isikan pagu yang sudah dikurangi selisih dari tabel bantu. Jika sudah, klik simpan dan oke. Berhasil update pagu di level kegiatan, selanjutnya kita akan mengubah pagu kelola pada level program. Klik kembali. Di level program, untuk program PPIS, pagu ini akan dikurangi selisih di tabel bantu. Cara ubahnya pada kolom action, klik icon ubah program. Lalu sesuaikan, pilih alasan revisinya pengurangan anggaran. Kemudian isikan pagu yang sudah dikurangi selisih dari tabel bantu. Jika sudah, klik simpan dan klik OK. Berikutnya, kita akan melihat lagi tabel bantu. Tadi kita telah melakukan revisi pada komponen 051 persiapan, maka beri tanda checklist pada kolom ini. Kemudian, kita cek untuk pagu RUP revisi yang sudah diumumkan. Kita cek penyediaannya dahulu, bisa login dari KPA atau PPK. Kita contohkan dengan cara login akun PPK. Masuk dari LPSE. Jika sudah berhasil masuk di aplikasi Sirup, kemudian kita lihat pada RUP swakelola. Ini adalah pagu swakelolanya, 133 juta. Ini bisa di-copy ke tabel bantu kolom ini. Kemudian untuk penyedianya, kembali ke aplikasi Sirup tadi, di kolom action klik icon daftar paket penyedia, short tabelnya untuk yang aktif saja. Dari sini kita jumlahkan pagu dari setiap paket penyedia yang aktif di level komponen ini ke tabel bantu. Kita input jumlahnya di sini. Jika total pagunya sudah sesuai dengan pagu pada POK revisi terbaru, maka pada kolom selisih pagu akan 0. Dengan begini, maka revisi RUP pada komponen persiapan sudah selesai dilakukan. Tutorial revisi RUP untuk komponen yang pagunya tetap namun mengalami pergeseran pagu anggaran. Pada tabel bantu yang mengalami pagu tetap ada di kode kegiatan 2902 komponen 100. Pada komponen ini perlu dibandingkan antara POK terbaru dengan POK revisi. Untuk membandingkannya, kita perlu login menggunakan akun PPK pada website lpse.bps.go.id. Pertama kita lihat dulu komponen 100 tadi ada di penyedia atau di swakelola. Caranya pilih RUP lalu rencana kerja anggaran. Filter program kegiatan KRO dan komponen yang sesuai dengan komponen 100 yang sedang kita cari. Dari sini dapat dilihat komponen 100 taggingnya di swakelola dan untuk penyedianya ada di penyedia dalam swakelola. Selanjutnya kita masuk ke menu RUP swakelola. Filter sampai level komponen 100. Ini adalah paket pembinaan statistik sektoral. Kita akan melihat untuk daftar paket penyedianya dulu. Dari sini kita bandingkan dengan POK terbaru. Kita bandingkan antara POK terbaru dengan daftar paket di Sirup. Di Sirup sudah ada paket full day pembinaan statistik sektoral dan seminar kit. Ini masih sesuai dengan POK dan pagunya juga masih sama. Berarti ini dibiarkan, tidak perlu direvisi. Untuk paket pengadaan full board pembahasan penyusunan monitoring kualitas, di POK terbaru pagunya 71 juta, sedangkan di Sirup 80 juta, maka paket ini akan direvisi. Untuk yang pagunya tetap, yang akan didahulukan adalah untuk yang pagunya berkurang dulu. Karena full board ini pagunya berkurang, maka ini akan dilakukan revisi terlebih dahulu. Caranya, klik pada kolom action icon inisiasi revisi paket penyedia, kemudian pilih satu ke satu, lalu klik inisiasi revisi paket. Selanjutnya, isikan alasan revisi dan sesuaikan detail-detail keterangan lainnya sesuai dengan kondisi POK terbaru. Jika sudah lengkap, klik simpan. Jika sudah berhasil, akan ada notifikasi seperti ini, dan nama paket akan ada tanda seru seperti ini, yang nantinya perlu untuk disetujui oleh KPA. Sekarang kita kembali ke swakelola. Kemudian, terapkan filter kembali. Di sini nilai pagu untuk swakelola adalah 55 juta. Jika kita cek ke POK terbaru, jumlah dari detail belanja yang tidak masuk ke penyedia adalah sebesar 64 juta. Untuk menggantinya yang perlu dilakukan adalah ke kolom action, klik icon inisiasi revisi paket swakelola, lalu klik satu ke satu, dan inisiasi revisi paket. Kemudian isikan alasan revisinya, jangan lupa isikan asal dana. Lalu kita cek pagu tiap akun belanja untuk yang masuk swakelola dengan membandingkan data dari POK revisi terbaru seperti ini. Jika sudah, cocokkan jumlah pagu swakelolanya. Jika sudah sama, maka tinggal kita klik simpan. Dan jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Karena revisi RUP ini untuk komponen yang pagunya tetap, jadi yang harus dilakukan adalah mengurangi paket yang pagunya berkurang dulu, baru menambahkan yang bertambah. Yang dilakukan pertama adalah
mengurangi jumlah pagu yang ada di paket penyedianya terlebih dahulu, baru kemudian swakelolanya. Setelah ini masuk ke akun KPA, buka RUP swakelola, lalu buka paket yang membutuhkan persetujuan KPA tadi. Cek di daftar paket penyedia, pada paket yang bertanda seru ini akan kita setujui. Klik di tanda serunya, lalu klik setuju, atau kalau mau dilihat dulu detailnya bisa klik di sini. Kita bisa lakukan pengecekan kembali dengan membandingkan pagu yang ada di sirup dengan pagu di POK revisi terbaru. Selanjutnya kita akan menyetujui untuk paket swakelolanya. Setelah terapkan filter pada nama paket, klik tanda seru diskusi paket, cek kembali pagunya apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka pilih setuju. Karena pagunya di level komponen tetap, maka kelola pagu di PKKR tidak perlu direvisi. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengecek tabel bantu. Kita masuk ke akun PPK, cari komponen 100. Ini adalah pagu swakelolanya. Kita copy ke tabel bantu. Kemudian untuk pagu paket penyedia dalam swakelolanya, kita klik di kolom action di daftar paket penyedia. Angka pagu ini kita jumlahkan lalu input di tabel bantu. Maka terlihat total pagunya sudah sama dengan pagu pada revisi RUP dan selisih pada pagu sudah 0. Maka revisi untuk pagu tetap ini sudah selesai. Tutorial revisi RUP untuk komponen yang pagunya bertambah. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, KPA melakukan update pagu kelola PKKR di sirup mulai dari level tertinggi. Kemudian, PPK melakukan penambahan pagu atau menambah paket baru pada komponen yang mengalami penambahan pagu. Misalnya pada contoh kasus penambahan pagu pada komponen 052. Kita dapat mengupdate pagu kelola PKKR di sirup dengan terlebih dahulu login menggunakan akun KPA. Kemudian masuk ke menu kelola data, klik kelola PKKR. Misalnya pada contoh kasus penambahan pagu pada kegiatan 2900 pada program PPIS, kita cek di tabel bantu, terlihat ada pertambahan pagu sebesar 30.340.000. Pada aplikasi sirup, klik ubah program pada kolom action. Isikan alasan revisi dan jumlah pagu program setelah penambahan anggaran. Kemudian klik simpan dan klik OK. Setelah mengubah pagu di level program, selanjutnya lakukan perubahan di level kegiatan. Klik daftar kegiatan pada kolom action di program bersangkutan. Cari kegiatan 2900 atau kegiatan yang bertambah anggarannya. Kita akan menambahkan perubahan pagu sesuai jumlah pada tabel bantu tadi. Klik ubah kegiatan pada kolom action, isikan alasan revisi dan jumlah pagu kegiatan setelah penambahan anggaran. Kemudian klik simpan dan klik OK. Selanjutnya pada daftar kegiatan, klik daftar output pada kegiatan 2900. Klik ubah pada kolom action, isikan alasan revisi dan jumlah pagu KRO setelah penambahan anggaran. Kemudian klik simpan dan klik OK. Setelah berhasil mengubah KRO, lanjut klik daftar rincian output pada kolom action. Klik ubah pada kolom action, lalu isikan alasan revisi dan jumlah pagu RO setelah penambahan anggaran. Kemudian klik simpan dan OK. Setelah berhasil mengubah RO, lanjut klik daftar komponen pada kolom action. Misalnya tadi komponen yang bertambah adalah 052. Salin jumlah pagu POK terbaru dari tabel bantu. Kemudian kembali ke aplikasi sirup, klik ubah komponen pada kolom action, isikan alasan revisi dan jumlah pagu komponen setelah penambahan anggaran. Kemudian klik simpan dan OK. Jika sudah berhasil, maka akan muncul keterangan bahwa komponen berhasil diubah. Setelah berhasil mengubah pagu dari level program hingga komponen, maka PPK akan melakukan revisi RUP. Tutorial update data struktur anggaran pada aplikasi sirup. Setelah KPA menyesuaikan seluruh pagu anggaran di level komponen, RO, KRO, kegiatan, dan program, serta telah menyetujui inisiasi revisi paket oleh PPK, maka langkah selanjutnya adalah melakukan update terhadap struktur anggaran pada aplikasi sirup.
Data pada menu struktur anggaran pada aplikasi Sirup tidak terkoneksi langsung dengan data pada menu kelola data kelola PKKR. Sehingga KPA perlu memperbarui menu kelola PKKR dan menu struktur anggaran secara terpisah. Perbaruan data pada struktur anggaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama melalui menu Generate Data dari menu RKA. Cara ini hanya dapat dilakukan pada awal penyusunan Sirup melalui menu Upload RKA. Cara yang kedua melalui menu Perbarui Struktur Anggaran. Cara ini dilakukan untuk perbaruan struktur anggaran setelah melakukan revisi Pagu. Dalam kasus perbaruan struktur anggaran setelah revisi Pagu, isikan rincian belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal sesuai dengan Pagu anggaran di POK revisi terkini Satker. Jika sudah, klik simpan.